wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita menghormati para sahabat. Khusus di sini ada Ketua DKM Ustaz Haji Momon Puji Rahman. Sama-sama kita hormati juga menjaga Ustaz Haji Syahir Al-Basa SU yang baru saja beriklim untuk menjadi imam kita pagi ini. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Ustaz Haji Mulkanasir SPDM. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua GCM. Ada? Iya, Ketua GCM yaitu Bapak Haji Bahrul Asyifi SPDI. Kemudian juga Yayasan Bapak Haji Haji Dr. Asad Kamaludin masih ada. Berikutnya pemimpin Yayasan Kamilah yaitu Haji Ahmad Badrunis AGMM. Berikutnya Ustaz Jadi Hamidi. Dan juga ini Ustaz Haji Hamidi MID Ketua Bidang KU MUI Kota Depok. Yang berikutnya peserta yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama yang paling utama adalah kita sama-sama dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Pagi ini kita masih bisa bernapas, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atas kasih sayangnya, atas petunjuknya, hidayahnya, kita bisa menggerakkan kaki kita di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid As-Siratal Mustaqim, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan angka kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa istiqomah untuk menjalankannya. Salam tidak lupa kita selalu haturkan sanjungan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan salawat yang kasih dari kita dapat menjadi modal awal untuk kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, untuk kesehatan waktu saya akan bacakan susunan acara di pagi ini, yaitu dalam acara subuh keliling yang ke-146. Ini kalau 146 kira-kira antara 6 tahunan, ya, 6 tahunan sudah berjalan, dikurangi lebaran dan puasa. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua DKM Asyidatul Mustaqim, berikutnya sambutan dari Ketua GCM yaitu Bapak Haji Bahrul Asyifi SPDI. Kemudian dari kelurahan saya ke Pak Sekda kalau ada untuk sambutannya. Kemudian yang berikutnya adalah tausiah ataupun mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hamid MA, dan setelah itu kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Mulkanasir SPDM. Baik, untuk satu waktu kita langsung saja acara di pagi ini dengan mengucapkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah wa ala kulli salihah wa ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
baca berikutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua DPR Asosiasi Mustaqim Ustaz Haji Muhammad Bujir Rahman. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang berusaha semoga nantiasa pada berbahagia. Amin. Salam dan yang berusaha semoga utangnya sama-sama pada lunas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wa muhtaram, sesepuh kita, guru-guru kita, tokoh masyarakat kita semuanya, Haji Mulkan Nasir SPDMR, alhamdulillah nantiasa bersama kami mendoakan semua di desa kita. Ketua RW 09 Bapak Makhluk Bisono, alhamdulillah sudah hadir mengatur ke semuanya. Haji Syahdan Basri sebagai ketua pengasuh dan Quran di desa kita, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini beliau sudah mulai menyempatkan waktunya merekrut para santri-santri dari beberapa pelosok negeri ini untuk diberikan bimbingan secara khusus di desa kita ini, dan alhamdulillah membawa keberkahan khususnya buat DKM dan warga desa kita ini, karena kami alhamdulillah dulu kami itu sempat ingin merekrut para hafid yang bisa imam di sini. Apa-apa bayarnya berapa, transportnya Allah kirimkan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Yang saya hormati dan muliakan kakak kami dengan taklim Menha Rukani Ustaz Haji Jazilul Nabi, dan sekaligus menyampaikan tradisi tausiah pada kesempatan ini, di mana beliau seorang jabatan tanggal sebagai ketua negara terundang antar penerbangan MUI Kota Depok. Mingguan yang alhamdulillah masuk proposal keren yang senang dijaga berkamilah dari Haji Badruddin Ahmad Badruddin sebagai MA, juga sesepuh kita Bapak alhamdulillah beliau atas kesehatan dan istiqomah mendampingi acara gerakan cinta masjid. Juga ada maaf namanya, tapi ada Ustaz Mulia alhamdulillah beliau mengisahkan kita juga sebagai ketua penting tanggapan di Kota Depok, yang tentunya masyarakat kami para pengurus RW, pengurus DKM, para tamunan dan sekalian ibu yang berada di pada kesempatan ini, mohon maaf tidak bisa tulis satu persatu dengan tidak menggunakan kesempatan kami bisa kami juga alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Allah kembali mentakdirkan kepada kita untuk bersama-sama membangunkan masjid melalui kegiatan gerakan subuh keliling di Masjid As-Shiratal Mustaqim ini yang ada 186 usia yang sungguh sangat panjang. Mudah-mudahan istiqomahan acara ini Allah memberikan kemuliaan terang arwahnya. Kita tahu bahwa faktor amal
kedua mengawali insyaallah Allah berkahi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasilah dan adanya ajaran ini Rasul cinta kepada kita, Rasul memberikan syafaat terbesar kepada kita, dan kita pun mampu meneladaninya kapanpun dan dimanapun kita berada. Jamaah JCM yang berbahagia, pertama tentunya kami mengucapkan selamat datang para nabiullah, tamu-tamu Allah yang sungguh luar biasa, karena hanya orang-orang yang imannya kuat, insyaallah. Bahkan ada keterangan kalau nggak salah itu di antara tanda-tanda orang munafik itu agak berat benar untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan juga ungkapan kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana kekuatan umat Islam, lihatlah pada kekompakannya di dalam melaksanakan sholat subuh. Apakah masih bagaikan sholat Jumat jamnya atau seperti apa? Ini luar biasa. Mudah-mudahan berkah wasilahnya para tokoh agama masyarakat di Seruan ini yang punya komitmen menjadi inisiasi, motivasi akan adanya gerakan cinta masjid ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sesuai sabda Rasul, mantan nabi Islam sunnatan hasanatan fala ba'dahu wa ma'amilan dan seterusnya. Bahwa siapa yang mengembangkan sunnah Rasulullah SAW atau memfasilitasi, mengkreasi, menginisiasi hal-hal yang baik dalam keislaman, maka baginya mendapatkan pahala akan ajakan itu, akan kreasi itu, akan inisiasinya itu, dan juga mendapatkan sejumlah orang-orang yang mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kecerian yang saya hormati dan muliakan, tentunya yang mengucapkan terima kasih pada pengurus semuanya yang telah kembali menjadwalkan Masjid As-Siratal Mustaqim tempatan untuk acara yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan depan akan segera mendapatkan jadwal dan kami juga insyaallah siap untuk menerima dan mendukungnya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat kami pengurus CKM, di mana jamaah sekalian DKM itu di sini di dalamnya ada pengurus Majelis Taklim Ibu, ada pengurus TPQ, ada pengurus pemuliaan jenazah. Itu bagian daripada kerjasamanya DKM Masjid As-Siratal Mustaqim. Jamaah sekalian yang saya hormati dan muliakan, di Masjid As-Siratal Mustaqim ini ada beberapa kegiatan yang barangkali yang terjemah yang berkesempatan dan punya jadwal tempat yang lain itu bisa datang di Masjid As-Siratal Mustaqim. Kami punya jadwal antaranya adalah kuliah subuh setiap ahad pagi, ada 5 kajian secara bergantian, ada kajian fikih yang menggunakan standar kitabnya yang utamanya adalah kitab Subuh Salam yang dipandu oleh beliau Ustaz Haji Babi MH. Juga ada kitab Tahsin Al-Maisurah, ada Ustaz Bakoni, Dr. Bakoni dipandu oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman. Juga ada kajian akhlak dipandu oleh kita Kiai Haji Mulkan Nasir SPDMM. Ada kajian Aqidah Tasawuf yang dipandu oleh Kiai Haji Ahmad Andri Ferdabani, Masuk Pesantren Pondok Gois. Juga ada kajian tafsir Al-Quran yang dipandu oleh Haji Dr. Fakhr Al-Quran. Ini alhamdulillah berjalan yang itu bergantian, sehingga mengupdate bagi yang sudah punya pengetahuan dan juga menjadi sesuatu banget yang berharga bagi jamaah sekalian. Yang kedua, kami juga sempat melakukan atau melaksanakan pelatihan khusus terkait dengan ilmu waris, di mana ilmu waris ini merupakan salah satu ilmu yang sangat langka. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bagian dari ilmu yang akan lebih dulu siapa? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kami dengan beberapa pertemuan melalui Ustaz Bakti juga alhamdulillah pada Bapak Hakim Kementerian Agama sehingga biarkan saling melengkapi terkait dengan ilmu waris. Sehingga kami juga insyaallah siap untuk melayani konsultasi bagi akan
melaksanakan tentang doa yang mewaris. Begitu juga terkait dengan pernikahan dan perceraian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya andaikan dalam penyambutan ini banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf. Terkadang kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin insyaallah, namun namanya juga produk manusia, didatang lapang mulut badan nafsu. Terkadang ketika sesuatu sudah dianggap sempurna, suka terdapat ada kekurangan-kekurangannya. Itulah ciri khas yang makhluk ciptaan Allah. Para asatidz, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Adanya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ketua GCF di Bangka Asiki SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
MAG Ketua RW Kelurahan Seruan, dan para tokoh agama, para kiai, para santri lainnya. Mohon maaf nih tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk sahabat saya yang kebetulan saya mohon puji rahmat bila kemarin menunaikan ibadah haji bersama Dr. Asad Maulud Nasir dan juga para yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedianya seharusnya saya ngomong berapa kali baik, setiap kali sambutan nggak ada yang lain ya. Jadi biar bergantian, biar lebih girangnya berbeda dan semangatnya. Kalau saya mau tanyakan kadang-kadang kenapa saya duduk di belakang, biar dipanggil gitu. Dan support dari belakang, dan alhamdulillah ini berkat gerakan orang tua kita Bapak Haji Iskandar SAG. Ini subuh keliling sudah dimulai. Malah kalau dilihat dari tanggalnya, kalau nggak salah pada saat itu tanggal 29 bulan 5 2016, pada saat itu kita sudah mendeklarasikannya di Masjid Jami Al-Ilas dan dilanjutkan dengan Masjid Al-Mukarramah di Kelurahan Seruan pada saat itu. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 29 bulan 5 2016 ini sudah hampir 10 tahun. Memang tadi ya diulangi dengan masa pandemi pada saat itu, dan ini sekarang sudah getaran yang ke 186 per 2 pekan. Jadi kalau dihitung kurang lebih 8 tahun dikurangi dengan masa pandemi pada saat itu. Dan alhamdulillah kemarin juga kita sempat berusaha rubuh keliling ada itu di Kelurahan Pondok Petir, dan luar biasa apresiasi dan sambutan tanggapannya. Kita sempat kesana walaupun mungkin ya mohon maaf buat yang ketempatan seperti ini kadang-kadang sangat merepotkan, tapi mudah-mudahan Allah semua ganti dengan apa yang telah dikeluarkan. Karena memang dari kas yang ada yang seperti ini nggak seberapa untuk supportnya ke masjid dan musola yang ketempatan. Ini dari kita dan untuk kita semua, mudah-mudahan berkahnya juga buat kita semua. Lingkungan yang ada di kita di Kelurahan Seruan tak harus dinikmat bahwa subuh. Kebetulan kami di DRI Kecamatan Bodong Sari kemarin Kelurahan Curug baru membentuk kegiatan subuh keliling, dan sempat di Kelurahan Pondok beberapa tahun kemarin sempat terbentuk juga, namun mungkin belum bisa istiqomah. Mudah-mudahan dengan ini menjadi contoh buat yang lain, dan di kelurahan atau di Kecamatan Bodong Sari ada 7 kelurahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung dengan kelurahan-kelurahan lainnya atau masjid-masjid di lintas, bahkan lintas sektoral di antar kecamatan, minimal Kecamatan Sawah, Kecamatan Bodong Sari lah. Dan ada agenda-agenda yang di luar subuh keliling itu, termasuk biar Ramadan juga diinisiasi oleh gerakan kita masjid. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan insya Allah kita berangkat di depan sana itu sudah disiapkan meja pendaftaran untuk pelaksanaan donor darah. Tanggalnya memang sedikit ada perubahan, sedianya tanggal 30 ya. Ini pengurus kita 30 pada saat itu, tapi karena mungkin insya Allah nanti saya beberapa tim akan kelompok, jadi mungkin digeser di bulan September, dan alhamdulillah juga nanti 2 pekan kemudian tanggal 13-14 Agustus para pengurus gerakan kita masjid subuh keliling Kelurahan Seruan insya Allah sudah
12 orang ini akan studi banding ke Masjid Jogarian Yogyakarta. Ini sudah tidak bisa digeser lagi karena tiketnya sudah dibeli, tiket pesawat melalui darat dan kereta api. Alhamdulillah ini merupakan bagian dari upaya kita, walaupun mungkin sudah banyak ya, bahkan masjid ini kemarin saya beserta Surya LWJNU bisa ya jangan baru saya kira sempat juga studi banding ke masjid satu center di Cirebon Takwa. Ini juga luar biasa. Ini dijadikan barometer buat kita, dan saya sedikit berbangga dan berbesar hati bahwa di semua salah satunya di Gria Sasmita ini, karena memang saya termasuk juga sering yang jamaah di sini, numpang jamaah ya. Jadinya ini tempat lumayan paling nyaman, dan ini banyak anak-anak tahlim. Boleh ya Ustaz, saya ada tempat di rumah mungkin kosong di atas di lantai 2, ada gedung serbaguna. Setelah itu kalau nanti ada para habib ingin tempat di saya, silakan kami persilahkan dengan nanti berbagai kondisi yang ada dan ngarang-ngarang berkahnya juga gitu. Saya bukan orang namanya menghafal Quran, tapi pengen banget ditempatin seperti itu. Dan tahadus mah juga, namun sedih ada di hati saya. Saya punya anak usia 17 tahun, pada saat lulus SMP itu sudah alhamdulillah sudah hafal 30, tapi sekarang susah buat meroda. Nanti mohon bimbingannya para asatidz, para kiai di sini. Ya sekarang sekolahnya aliyah, bisa juga kita bimbingan. Ada artis kita bahwa kuliah di SGMAG, beliau juga memang salah satu ketua MUI Kelurahan Serua yang memang mudah-mudahan terjaga dari hafalannya. Saya sedih banget di anak saya, dan saya tidak bisa terlalu mengarahkan, susah banget itu untuk bisa istiqomah menghafalkan hafalannya atau menjaga hafalannya. Mungkin itu sekedar informasi, dan kami mengucapkan sebuah terima kasih kepada para sepuh, para tokoh khususnya yang berada di Masjid Siratal Mustaqim ini, yang tadi ketua DKA-nya kata sangat bersedia, emang luar biasa. Di sini semuanya sudah ada dan lengkap sampai berbagai hajatan. Begitu selesai sholat kita dikasih snack box. Ya, ntar pulang juga dikasih dipisah juga nih. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Dan kami atas nama pengurus gerakan kita masjid mohon membukakan pintu yang sebesar-besarnya. Dan nanti karena nanti ada program berada, dan ini sangat baik menurut kami. Mohon bagi yang siap untuk dalam kondisi kesehatan yang baik, silakan untuk mendaftar, dan kita akan inisiasikan tanggal berapanya, karena memang proposal juga sudah rapi, dan pada waktu itu kita akan di akhir bulan Agustus ini. Dan harapan terakhir buat saya pribadi, besok kita akan memasuki bulan Agustus, dan ada sejarah besar yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan insya Allah Kelurahan Serua ini akan selalu melaksanakan kegiatan upacara peringatan 17 Agustus tersebut, dan setelah nanti berada di Kampung Wes Kelurahan Serua di RW 1. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengikuti agenda tersebut, karena bukan kegiatan rutinnya, tapi sejarahnya yang telah menghantarkan kita sampai ke kemerdekaan ini yang ratusan tahun melawan belanda penjajah, dan 6 tahun oleh Jepang dan lainnya Inggris. Tapi kita melihat bahwa sekarang ini di Palestina mereka sangat berharap
untuk bisa merdeka. Bahkan dalam minggu terakhir ini serangan sedang berkurang, tapi yang menyerang mereka adalah kelaparan. Kita alhamdulillah sesusah-susahnya orang kita diseruak, bahkan mungkin kalau ada yang kurang tapi masih ada kepedulian tetangga kita. Tapi mereka yang di sana, bahkan anak-anak balita ini sangat prihatin sekali. Makanya beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, kita sempat donasi dan gerakan dana bantuan untuk mahasiswa sekitar 20 juta dari Niger dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari rasa kepedulian kita terhadap bagaimana nasib mereka di sana. Kita doain mudah-mudahan ini segera berakhir dan dari negara yang merdeka sepenuhnya secara hakiki, dan kita juga negeri ini, negeri Indonesia jadi negeri yang ada dan thayyibah dan penuh kedamaian, walaupun terkadang banyak sekali provokasi, bahkan kita diadu domba oleh antara para asal, para kiai dan para habaib. Ini menjadi biasa sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan datangkan hanya itu, mudah-mudahan Allah segerakan dalam bentuk rahmat dan kebaikannya kepada manusia, pada khususnya juga muslim yang berada di dunia ini. Ialah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tadi sambutan dari Ketua BCM yaitu Bapak Haji Wahab Asisi SPDI yang cukup banyak lebar menerangkan kepada kita semua. Dan berikutnya sambutan dari Lurah. Kalau tidak ada, kita saja ke acara berikutnya yaitu santapan rohani. Kita isi rohani kita sebelum nanti kita santapan bersama nasi hidup. Baik, kepada Ustaz Haji Jajin Hamidillah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tumhalu wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim wa ala alihi min asy-syirki wa syirki ma ba'd. Para guru, para sesepuh,
menyambung percakapan. Teman saya serta Abdul ada Pak RW, kalau kita dihadiri sama penguasa bukan mana kita beracara subuh ini adalah hal yang sangat bagus sekali. Para hadirin yang berbahagia, saat malam tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun artinya negeri thayyibat itu yang bagus. Negeri yang bagus ya dikatakan negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang tentram. Tetapi walaupun ghafur itu artinya di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Artinya kemakmuran, keamanan, keselamatan ini tentunya harus senantiasa dikaitkan dengan kuasa Allah, Tuhan semesta alam, Walaupun ini tidak mungkin akan terwujud kalau kemudian warga negaranya tidak berikhtiar, tidak berusaha untuk mewujudkannya. Pertanyaan orang itu tidak seperti orang membalikkan telapak tangan begitu mudahnya, tidak. Itu harus diikhtiarkan bagaimana para pejuang negara kesatuan Republik Indonesia ini memperjuangkan Indonesia bisa merdeka. Para ulama kita, para guru kita, para kita itu sudah berjuang sehingga kita bisa mengusir penjajah pada ini saja. Itu tidak dengan cara membalikkan tangan, tidak semudah membalikkan tangan, tetapi itu dengan perjuangan dan air mata. Maka kemudian persatuan dan kesatuan, menyemai persatuan bukan menyemai perbedaan, itu harus senantiasa diupayakan, diusahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam literatur bahasa Arab itu jamak akh, bersaudara atau saudara itu ada dua. Ada ikhwatun, ada ikhwanun. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Apa perbedaan antara ikhwan sama ikhwan? Katakanlah ikhwan, misalnya di dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ada ikhwan, ada ikhwan. Akhir jamaknya bisa ikhwan, bisa ikhwan. Kalau ikhwan
ikhwah itu saudaranya adalah syahid, kayak kakak sama adik. Saudara-saudara itu ikhwah. Kalau saudara antar kita maka semuanya namanya ikhwah. Ada satu organisasi namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, ini namanya milunya ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Aslikum baina akhawaykum. Maka bagaimana di antara saudara-saudara kalian yang begini kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika harus berpindah dari kota kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ia kata-kata Al-Madinah Al-Munawwarah itu sama seperti bapak-bapak mengucapkan masjid As-Siratal Mustaqim. Susah ada di masjid mana? Siratal Mustaqim. Padahal yang tepat As-Siratal Mustaqim. Kalau sebut alam itu susah. Jadi ya berarti sedikit. Kumpulnya di mana? Di masjid Siratal Mustaqim. Yang tepat adalah As-Siratal Mustaqim. Seperti juga Kanjeng Nabi pindah hijrah ke mana? Mesti Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak yang saya hormati, ketika Kanjeng Nabi pindah dari Makkah ke Madinah Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, maka kemudian yang pertama dan utama dilakukan Kanjeng Nabi adalah mengisolahkan. Dalam bahasa tafsirnya itu al-mu'akhah. Al-mu'akhah yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin adalah orang yang berhijrah, kaum ansor adalah kaum orang yaitu penduduk asli Madinah. Ketika Kanjeng Nabi bersama para sahabat berada di Madinah, maka kaum Ansor itu mempersilahkan Kanjeng Nabi dan para sahabat untuk menetap di Madinah. Lalu bisa tiba-tiba ada orang asing kemudian datang diberikan tempat sedemikian rupa. Itu karena orang Ansor Madinah pada saat itu sudah tahu persis karakteristik tokoh yang akan datang ke Madinah. Muhammad SAW itu gelar Al-Amin di usia 3 bulan itu sudah dikenal di saat teror Hijaz pada saat itu. Belum bernama Saudi Arabia, namanya Hijaz. Mereka tidak tahu bahwa di Makkah ada seorang tokoh namanya Muhammad yang diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin yang bisa dipercaya. Ternyata diusir dari tanah lahirnya, berpindah dari Makkah menuju kota Madinah. Maka orang Madinah sangat senang sekali ada tokoh yang datang ke situ. Sementara saat Kanjeng Nabi datang, kondisi Madinah itu sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Kalau Indonesia baik-baik saja ya. Ya baik ya. Kenapa kok tidak baik-baik saja? 120 tahun menurut pengukuran orang ahli sejarah. Ada suku namanya Aus dan Khazraj yang senantiasa bertikai memperebutkan kekuasaan, mengambil pengambilan apa itu jizyah pajak dari Beliau Romawi sebelum di Hukum Masuk sebelum lama. Aus dan Khazraj ini sudah 120 tahun perang
antara satu suku. Bukan konsul saja, ada kabilah yang lain namanya Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, agak susah saja. Nah, siapa masyarakat Madinah itu senang sekali ketika akan hadir. Ini masih harap atau sudah safar ya? Safar. Artinya kalau bicara hijrah masih layak bicara hijrah. Masih layak. Nah, ketika Kanjeng Nabi kata ini dihubungkan oleh kaum Ansor. Ansor sangat menunggu kedatangan kaum yang satu ini, yang diharapkan bisa mempersatukan warga Madinah yang bercerai-berai. Nah, maka kemudian tadi disebutkan bahwa itu untuk a'daan fa'alafa bainakum. Ingatlah ketika kalian pada saat itu sebelum datang Kanjeng Nabi itu a'daan, saling bertikai, saling bermusuhan satu sama lain. Fa'alafa bainakum, kemudian Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad itu membuat hati warga Madinah menjadi lembut. Jadi kedatangan Kanjeng Nabi itu memang sudah ditunggu-tunggu sama warga Madinah untuk mempersatukan kabilah-kabilah yang sering bertikai. Alhamdulillah, Kanjeng Nabi adalah tokoh yang mampu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi ada di sini banyak pendatang, ada ya, saling simbiosisnya bagaimana dari simbiosis yang mutualisme. Kan ada simbiosis itu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Keseluruhan saja bahwa kalau ada yang datang tanah kelahiran kita itu adalah merupakan simbiosis mutualisme, bukan simbiosis parasitisme. Jadi Pak Ibarat sudah bisa ada dalam Quran kan? Ini daerah bentuk desa nanti untuk itu memenuhi kebutuhan kerumunan di luar sekitarnya. Nah itu kan namanya simbiosis mutualisme. Jadi antara Muhajirin dan Ansor ini seperti apa sih saat ini? Kalau boleh saya sampaikan yang lebih berbeda, mungkin sekarang tidak ada ya. Jadi kalau punya rumah itu jual salah satunya dikasihkan sama Pak Muhajirin. Bahkan orang dulu itu istrinya bukan hanya satu, lebih dari satu, ada yang 4, ada yang 5. Kok bisa gitu? Ya, karena belum tahu apa syariatnya sebenarnya. Itu diceraikan, diberikan kepada kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin itu datang tidak serta-merta membawa anak istrinya. Kadang-kadang harganya juga tidak dibawa. Maka kemudian kaum Ansor itu sedemikian rupa menyambut kaum Muhajirin. Itu yang dilakukan. Jadi yang namanya ikhwatun, apa ini namanya persaudaraan, al-mu'ahad, mempersaudarakan. Kanjeng Nabi mempersaudarakannya begitu rupa sehingga benar-benar kaum Muhajirin dan Ansor menjadi satu kekuatan sendiri. Walaupun demikian, Kanjeng Nabi tidak kemudian serta-merta ketika sudah bisa menyatukan Muhajirin dan Ansor atau orang-orang Islam ini, tidak serta-merta kemudian Aus dan Khazraj dipaksa masuk Islam. Tidak ada sama sekali. Karena keyakinan akidah ini ada di dalam hati. Akidah itu tidak dipaksa-paksa. Akidah itu tidak bisa dipaksa-paksa. Lakum dinukum. Bagaimana membangun kota Madinah sebagai baldah thayyibah Rasulullah? Maka kemudian Kanjeng Nabi membuat kesepakatan
antar stakeholder warga kota Madinah yang bermacam-macam suku, bermacam-macam latar belakang pendidikan, bermacam-macam latar belakang budaya, maka kemudian muncullah namanya Mitsaqul Madinah atau Mitsaq Madinah. Piagam Madinah ini menjadi satu klausul yang diusung bersama sehingga masyarakat Madinah itu saling menjaga keamanannya satu sama lain. Contoh kecil adalah satu ketika kan Nabi melakukan peperangan karena ada orang luar yang ingin masuk Madinah dan menghancurkan Madinah. Itu salah satu pasukan kanjeng Nabi ada orang Yahudi namanya Bukhari. Dan Bukhari meninggal dunia, mati di medan perang. Komentar kanjeng Nabi cuma Bukhari Yahudi. Bukhari adalah sebaik-baik Yahudi. Ini tetap ada apresiasi walaupun tidak mendoakan. Artinya apa? Ini cerita flashback saja sebetulnya. Yang mau saya sampaikan adalah kita ini jangan mau diadu domba. Kejadian kemarin itu udahlah, itu sudah biasa. Ada orang yang kadang-kadang mau mengambil air, mengambil kebutuhan dari kamu, maka kemudian semangat mempersatukan ini. Apa sih yang diperlukan? Kalau yang diperlukan kekuasaan kan Nabi tidak mencontohkan lantas saling iman, jangan minta kekuasaan. Kalau yang diperlukan adalah syuhrah, viralitas, ini ya, semuanya seperti viral semuanya, itu juga tidak ada. Itu merupakan penyakit. Syuhrah itu adalah penyakit. Nanti tanya sama yang minta, yang mau mengerti. Hati-hati dengan syuhrah. Orang sekarang adalah karena kepingin lebih diapresiasi berlebih. Nah, akhirnya kemudian ya apapun dibawa, rombongannya, kemudian gerbongnya dibawa kemana-mana. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan untuk apa ini agung-agungkan atau gede-gedekan soal nasab. Mau nasabnya sana, nasabnya sana. Ya kan? Ya, kan ajam sama Arab itu sama saja. Ya, ajam sama Arab itu sama saja. Arab ya manusia, ajam itu lawannya Arab. Ya sama. Yang menunjukkan di sisi Allah yang paling bagus itu adalah takwanya. Biarkan masing-masing mau membanggakan diri dengan nasab. Innama fakhruna bil ilmi wal adab. Sesungguhnya yang Allah bangga itu adalah ketika hambanya itu mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan. Maka kemudian sejarah Nabi pindah dari Makkah ke Madinah untuk mu'akhoh, untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, untuk menyatukan warga Madinah yang saat itu sangat beragam. Ini harusnya kemudian kita ambil pelajarannya, ibunya. Kita tidak gampang dicabik-cabik, kita tidak gampang dicabik. Hanya kadang-kadang perkara sepele. Oleh karena itu maka di forum yang sangat istimewa ini mumpung juga saya ini kan diamanati jadi ketua bidang komisi kerukunan antar beragama MUI Kota Depok. Maka kemudian ya semangat saya adalah semangat mempersatukan, semangat saya adalah mempersaudarakan. Karena terus terang itu tidak bisa memaksakan ideologi, tidak bisa memaksakan akidah. Akidah itu adanya di dalam hati. Maka kemudian yang harus kita upayakan adalah bagaimana mempersatukan umat manusia ini. Nah,
mulai dari diri kita, dari lingkungan kita, dari tetangga kita, dari warga semua ini. Insya Allah warga semua tidak gampang kemudian terpantik ya oleh hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh. Apa sih yang diulas sebetulnya kan tidak kelihatan. Oleh karena itu maka kemudian tadi yang disampaikan sama Ketua KCM tadi bahwa penyimpanan warahmatullahi ini harus kita upayakan, tapi itu tidak semudah membalikan tangan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang Islam yang hidup di Indonesia, atau kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Maka kemudian kita harus membangun semangat Islam itu tentunya di bawah negara kesatuan Republik Indonesia yang memang sejak dari dulu Indonesia itu berwarna-warni heterogen masyarakatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Hamidi MA. Semoga kita bisa mencernakannya dan juga bisa menceritakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk menghadapi kerja hari ini, untuk mendapat keberkahan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Maulana Syekh SPDM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin muslimin, para peserta, para tokoh masyarakat, telah selesai kita mendengarkan tausiah dari ikhwan kita, saudara kita. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, khususnya di lingkungan kita, dan juga Allah memberikan kemudahan semua urusan-urusan yang kita sedang menjadi problematika kita. Amin. Kita hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim warahmatullahi ta'ala asana min ashabi Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka annaka Allah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdina li salihil a'mal فإنه لا يهدي لصالحها ولا يشرك سيئاتها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمن ربانا ولمن أحسن علينا ولإخواننا ولإخواننا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ثبت قلبنا على دينك وإيمانك وطاعتك اللهم اجعل بلدنا وقريتنا وحولنا آمنة مطمئنة مباركة تجري فيه أحكامك وعبادك الصالحون والمصدقون والمؤمنون اللهم انصر من الصادقين اللهم انصر من الصادقين واحذر من قتل المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين من المجاهدين والمستضعفين اللهم يسر لهم أمورهم وثبت أقدامهم وإيمانهم وانصرهم وارزقهم يا رحمن يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita yang sudah berbicara kita gaji Hasan sekalian, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, acara sudah berlalu bersama. Akhirnya kita tutup acara di pagi ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya sama membacakan ucapan mohon maaf yang sebesarnya. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam.